Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama kali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah, kita saat ini bisa hadir di rumahnya dalam kondisi sehat walafiat, selamat, tiada apapun aral dan rintangan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasul teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa ditakdirkan untuk selalu dan selalu menjadi pengikut setia dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat nanti. Melalui mimbar khutbah ini, saya secara pribadi mengajak kepada diri saya dan umumnya kepada panjenengan semua, marilah kita dari waktu ke waktu untuk senantiasa ada usaha yang maksimal untuk menjadikan kita menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, dalam arti mau dan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun saudaraku, tidak semua manusia, tidak semua kita mampu mempertahankan kesempurnaan kategori sebaik-baiknya yang Allah ciptakan. Karena banyak ternyata di antara kita yang di dalam melaksanakan kehidupannya lebih banyak mengikuti nafsu setan. Sehingga dengan mengikuti nafsu setan, maka kondisi dan predikat manusia awalnya baik, awalnya Allah ciptakan dalam kondisi sempurna dan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala, karena manusia mengikuti nafsu setan, kemudian Allah menurunkan manusia predikatnya ke lembah kehinaan. Sebagaimana lanjutan dari benak ayat ini, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia atau kita ini ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu menjadi ahli neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang,
tidak membiarkan manusia untuk terus-menerus menurunkan status kemuliaannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak momentum-momentum yang dapat mengembalikan jati diri manusia yang telah kembali kepada kehinaan. Kemudian Allah bisa mewujudkan manusia kembali kepada yang sebaik-baiknya. Maka itu Allah menciptakan beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu diantaranya waktu-waktu yang Allah persilahkan untuk panjenengan semua untuk mengembalikan dari summa radadnahu asfala safilin, yaitu ke lembah kehinaan neraka. Allah ciptakan waktu-waktu terbaik itu. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, dan ada yang sifatnya tahunan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu, ibadah Jum'ah ke ibadah Jum'ah berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh manusia selama manusia tidak melakukan dosa yang teramat besar atau dosa yang besar dijauhi. Saudaraku, di dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa di antara momentum-momentum Allah yang berikan, yang sediakan kita untuk mengupgrade atau kembali kepada kemuliaan dan ketakwaan, yaitu di antaranya adalah di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mengembalikan jati diri kita yang oleh Allah dikembalikan ke lembah kehinaan. Maka itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, karena Ramadan itu berujung dikembalikannya, yaitu manusia yang oleh Allah dijadikan sebagai makhluk yang hina, kita dikembalikan kepada Yaumul Idul Fitri. Karena ujung daripada Ramadan, barang siapa yang melakukan ibadah Ramadan, ya, kita kerjakan dengan penuh ikhtisaban, penuh keikhlasan, penuh keimanan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan dikembalikan jati diri yang sudah hina tadi menjadi mulia kembali alias tanpa dosa. Karena ujung dari puasa Ramadan, maka apabila kita Ramadan dari awal sampai akhir kita melakukan secara konsisten, maka apabila kita melakukan seperti itu, kita akan mendapatkan predikat Yaumul Idul Fitri, yaitu kembali atau kita dikembalikan ke suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum Ramadan datang. Artinya apa? Kita sebagai orang Islam wajib memahami ada beberapa hal yang menyebabkan puasa Ramadan menjadi berkualitas, menjadi baik dan benar. Yang pertama adalah persiapan yang harus ada pada diri kita. Di antaranya panjenengan semua wajib, yaitu persiapan rohani. Yang dimaksud persiapan rohani adalah karena nanti di bulan Ramadan ada puasa 1 bulan penuh yang diperintahkan hukumnya wajib kepada kita dan kita tidak boleh meninggalkan. Maka sebelum Ramadan ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban. Maka di bulan Rajab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar kita umat Islam mulai sekarang sudah mulai belajar, yaitu belajar puasa. Puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab ini. Ayo kita berpuasa yang pertama, yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu artinya puasa tengah bulan, yaitu menyambut bulan, istilah orang Jawa mengatakan pelecer, bulan purnama. Kita bisa melakukan tanggal 13, 14, dan 15.
itu tanggalan Hijriah. Maka barang siapa yang melakukan puasa tengah bulan 13, 14, 15 menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah juga menganjurkan di bulan Rajab ini hendaknya kita melakukan puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis itu adalah puasa kecintaan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, siapa yang melakukan dan membiasakan puasa Senin Kamis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan panjenengan semua. Bahkan Allah akan mengeluarkan segala kesulitan yang ada panjenengan, ditutup dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada panjenengan dengan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kemudian puasa berikutnya adalah kita disunahkan untuk belajar, yaitu puasa seperti yang dilakukan beliau Nabi Daud, yaitu sekarang puasa, besok tidak. Lusa puasa, besoknya tidak. Artinya sehari puasa, sehari tidak. Ini disebut dengan puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud di kala itu, dan sampai sekarang masih tetap dilakukan oleh umat Islam yang cinta kepada agama Allah. Insya Allah kalau kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, apalagi kita masuk pada bulan Sya'ban nanti, sebagaimana yang diceritakan oleh beliau Ibu Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada puasa yang paling banyak selain yang dilakukan di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban nanti kita disunnah muakkadakan untuk lebih banyak berpuasa sunnah. Insya Allah puasa kita akan lebih mantap apabila kita nanti masuk pada bulan puasa, di mana pada bulan puasa Ramadan nanti saat tanggal 1 kita puasa sudah gak akan merasa lemah, gak akan merasa lesu, gak akan merasa letih. Karena apa? Karena kita sudah mulai berlatih di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Berikutnya persiapan rohani saudaraku adalah kita memperbanyak untuk sholat sunnah. Di bulan Ramadan nanti kita setelah Isya atau ba'da Isya kita disunnah muakkadakan untuk sholat tarawih atau qiyam Ramadan yang kita lakukan dalam jumlah yang banyak. Maka itu di bulan Rajab dan Sya'ban ini, ayo kita biasakan bangun malam, yaitu dengan melakukan sholat tahajud. Maka dengan memperbanyak sholat tahajud, ketika kita masuk Ramadan melakukan sholat tarawih, kita sudah tidak ada merasa berat lagi, tetapi sudah terbiasa. Kenapa saudaraku? Karena kita sudah mencicil dan membiasakan diri di luar bulan Ramadan. Yang juga tidak kalah pentingnya saudaraku, ayo kita mulai sekarang kita sering-sering membaca Al-Quran. Karena sudah menjadi kebiasaan umat Islam bahwa di bulan suci Ramadan, di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola, kita sering mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran. Maka kita wajib paham kenapa dan kenapa orang Islam di waktu bulan Ramadan kok sering membaca Quran, kok sering memegang Al-Quran. Maka indikasi yang harus kita yakini adalah menunjukkan dengan seringnya membaca Al-Quran, agama memberikan petunjuk agar kita selamat dunia dan akhirat. Maka jadikanlah Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk hidup. Maka barang siapa yang menjadikan Quran sebagai hudan lil muttaqin, maka untuk menjadi manusia mulia di sisi Allah, sebagaimana yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara umatku kelak akan aku jadikan sebagai manusia yang mulia di sisiku, yaitu di antara kamu yang memiliki derajat takwa, yaitu di antaranya selalu mengerjakan amal kebaikan dan membaca Al-Quran. Saudara-saudaraku yang saya hormati, membaca Al-Quran itu tidak sekedar membaca. Kita sering mendengar tadarus Quran itu hanya sekedar membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 121 memberikan definisi bagaimanakah cara membaca Al-Quran yang benar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bih
faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan haqqut tilawah, yaitu membaca dengan benar, yang pertama adalah lidah saat membaca dengan benar sesuai dengan tajwid, dan bacaan itu harus fasih. Orang membaca Al-Quran sering kita dengar bahwa kata mereka Al-Quran itu boleh dibaca dengan qiraatul hadar, dengan kalimat yang cepat menuju pelan atau pelan menuju cepat. Artinya kita baca dengan sedang-sedang saja. Kemudian qiraatul tadbir, kita baca dengan secepat-cepatnya tanpa memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan, yaitu tajwid dan fasih, sehingga bacaannya banyak yang keliru, bahkan bisa berubah artinya. Maka itu di saat kita membaca Al-Quran, pengertian haqqut tilawah, membaca dengan benar, itu adalah ayo ketika kita membaca Quran fasih dan tetap kita mengandalkan tajwid sebagai hal yang harus kita utamakan. Maka barang siapa yang membaca Quran dengan seindah-indahnya, sudah sesuai dengan anjuran Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan seindah-indahnya. Sekali lagi, bacalah Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan tidak meninggalkan tajwid, dan huruf-huruf yang kita baca wajib dengan fasih. Yang kedua adalah perlu kita perhatikan saat kita membaca Al-Quran, akal ini, akal yang ada pada kita itu berupaya mengerti, memahami makna yang ada pada ayat. Orang membaca Al-Quran di saat bertadarus Al-Quran di saat bulan suci Ramadan, akal ini berpikir, apa yang saya baca? Tentang perkara apa yang saya baca? Maka itu mohon maaf saudara-saudaraku, tidak ada hadis dan ayat Al-Quran yang membolehkan atau yang menganjurkan bahwa bulan Ramadan itu wajib khatam sekian Quran. Tidak. Yang ada adalah minimal dalam satu Ramadan itu kita membaca satu Quran atau 30 juz itu baru khatam. Orang yang membaca dengan pelan-pelan, dengan wajib mengandalkan akal untuk memahami apa yang dibaca, itulah yang dimaksud dengan haqqut tilawah. Jadi di samping kita mengerti apa yang kita baca, kita wajib memahami apa kandungan dalam Al-Quran itu. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang betul-betul mengerti tentang isi Al-Quran. Yang kedua saudaraku, Al-Quran itu dikatakan benar apabila kita berupaya melibatkan hati untuk mengikuti pesan-pesan Allah. Saudaraku, setelah kita memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran, maka di dalam hatinya ada upaya untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita berusaha mengikuti, dan jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang sifatnya ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, keluar dari jalur yang diperuntukkan oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa mengikuti sunnahku, barang siapa yang mengikuti wasiatku dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, insya Allah hidupnya akan aku jamin sesuai dengan permintaannya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah agar hidup kita di dunia ini dimuliakan, disejahterakan oleh Allah. Begitu juga di akhirat nanti kita selamat dengan apa yang kita lakukan di dunia dengan skala baik. Fa insyaallah wa qina adzabannar, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya marilah persiapan Ramadan jauh-jauh sudah kita persiapkan. Fa insyaallah dengan persiapan yang jauh-jauh kita lakukan, maka di saat kita masuk pada bulan Ramadan, kita melakukan puasa tidak merasa berat.
kita melakukan sholat taraweh yang jumlah rakaatnya banyak, juga tidak merasa taraweh. Kita membaca Al-Quran dengan benar-benar warattilil Qur'ana tartila. Insya Allah apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan menggapai hasilnya, yaitu wa ulaika humul muflihun. Kita digolongkan sebagai orang yang menang, yaitu menang dalam arti menjadi penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu fi kulli waqti wa hin. Innahu huwas samiul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.